Di video kali ini saya akan sharing pada Anda salah satu buku yang menarik sekali, yaitu adalah ini dia, The Carrot Principle. Ini menarik terutama kalau misalnya Anda memiliki tim, ya, atau Anda ada grup, ya, atau bisa juga diaplikasikan untuk anak. Jadi The Carrot Principle ini, kalau kita baca ya, ini karyanya Adrian Gostick dan Cecil Elston. Beri anak buah Anda wortel bukan cambuk. Nah, ada kisah menarik tentang buku ini dulu ya, saya ceritakan dulu. Jadi buku ini saya beli ini tahun 2012, jadi 10 tahun silam ya. Tapi baru dibacanya 2022 sekarang, berarti 10 tahun kemudian ya. Dan waktu dulu setelah saya beli, saya baca, situasinya masih belum nyambung sama situasi saya pada saat itu. Karena pada saat itu saya masih bekerja sendiri, single fighter ya. Beda sama sekarang. Di 2022 itu saya udah ada timnya ya, 9 orang gitu, sehingga ini sangat nyambung sekali. Jadi inti dari buku ini yaitu adalah kita ternyata bisa mengoptimalkan tim ya, teamwork itu dengan cara yang sederhana sekali, yang bisa dibilang tanpa biaya, bisa juga dibilang mudah dan cepat, ya, yaitu dengan prinsip Carrot Principle, yaitu adalah penghargaan. Buku ini termasuk salah satu buku yang favorit saya, ya, dan impact-nya sangat luar biasa sekali. Sebenarnya saya sudah mengaplikasikan prinsip-prinsip Carrot Principle ini sejak dulu, ya, cuman baru tahu bahwa oh iya juga ya, gitu. Setelah baca buku ini, oh iya juga, wah, alhamdulillah nih sudah diaplikasikan. Jadi intinya kayak gini. Coba Anda bayangkan seandainya Anda punya tim, ya, Anda punya tim misalnya berlima, ya, atau Anda punya perusahaan dan Anda mau merekrut tim Anda, ya, kemudian di situ ada berlima dengan Anda. Muncul pertanyaan, gimana sih cara agar tim Anda ini itu optimal dalam bekerjanya, maksimal, kemudian memiliki keterlibatan yang tinggi dengan perusahaan Anda. Jadi misalnya, wah ini sekarang misalnya lagi musim berat-beratnya nih, mereka semangat gitu. Nah, itu ternyata ada caranya. Umumnya yang tidak tahu prinsip Carrot Principle ini, mereka melakukannya seperti ini. Wah, supaya timnya termotivasi, udah nanti dikasih bonus misalnya, dikasih biaya ekstra, dikasih nanti gajinya dikasih 2 kali lipat atau apa dalam periode bulan tersebut. Nah, pada saat itu memang ya bisa jadi prestasinya menaik, semangatnya meninggi. Tapi apa? Kurang efektif untuk perusahaan. Karena apa? Berarti tim Anda ini mau bekerja secara maksimalnya kalau ada embel-embel bonus, ya, ada penambahan gaji dan sebagainya. Sementara di sisi lain, menurut prinsip Carrot Principle ini, kita semua, termasuk saya, Anda, dan timnya saya itu punya aspek psikologis yang mana kalau kita sentuh ininya, itu kita akan bergerak secara optimal, semangat, ya, dan mereka sendiri seneng, ya. Nah, apa Carrot Principle itu? Yaitu adalah penghargaan. Nah, ini menarik tentang penghargaan. Jadi, ada kelompok yang menyatakan bahwa seperti ini. Kalau ada karyawan, jangan sering-sering dikasih penghargaan, jangan sering-sering dipuji. Nanti lama-lama jadi manja. Begitu juga ke anak. Jangan sering-sering dipuji, nanti jadinya manja. Ya. Nah, ada juga kelompok kedua yang menyebutkan sebaliknya. Ya. Selama kita itu mengapresiasi, menghargai, memuji selama proporsional, maka dampaknya akan jauh, orang itu akan jauh lebih intens, lebih keterlibatannya lebih kuat dengan kita dan lebih semangat. Jadi secara psikologi dari buku yang saya baca, ya, ada yang namanya teori motivasi Maslow, di mana kita semua umumnya itu yang memotivasi kita tuh jadi kayak piramida, ya, paling bawah itu adalah kebutuhan primary dulu, seperti misalnya makan, minum, ya, kalau dikerja berarti ya gaji misalnya. Nah, itu adalah kebutuhan primary, ya. Orang kerja kayak misalnya ditanya, "Kamu apa yang membuat kamu mau kerja di perusahaan itu?" Biasanya orang akan menjawab tuh primary-nya dulu. Ya karena gajinya gede misalnya. Ya karena gajinya apa? Karena gajinya apa? Karena itu adalah kebutuhan primary. Tapi ya ternyata kebutuhan primary ini bukan yang menjadi utama. Ya, jadi yang dasar ini bukan yang utama. Nah, setelah orang itu mendapatkan apa yang dia butuhkan di dasarnya ini, berikutnya naik, yaitu adalah kebutuhan keamanan. Ya, butuh bahwa dia itu aman. Misalnya kalau di sehari-hari itu udah punya uang, ya saya pengen punya kamar yang nggak bocor, saya pengen punya rumah yang aman, punya kendaraan yang aman, dan sebagainya. Kemudian terus paling atas itu adalah aktualisasi diri. Ya, jadi yang membuat kita bisa menikmati hidup itu adalah ketika kita bisa mengaktualisasikan diri kita, ya, bahwa
Misalnya apa? Misalnya Anda adalah seorang pengajar misalnya ya. Nah, ketika Anda bisa ngajar dengan baik gitu, nah itu adalah puncak motivasi Anda ya. Bawah udah terpenuhi ya, kenyangnya udah ya, kemudian amannya sudah ya, nggak diteror, nggak apa, baru terus naik ya gitu sampai atasnya itu adalah aktualisasi diri ya. Nah, ini juga ya menurut buku Carrot Principle ini adalah ketika Anda itu nanti punya tim ya, atau Anda sebagai orang tua juga bisa, anak Anda atau tim Anda pun demikian. Gaji itu penting buat mereka, tapi itu kebutuhan dasar. Ada kebutuhan di atasnya itu yang membuat mereka tuh menjadi lebih hidup, menjadi lebih aktualisasi diri. Yaitu adalah penghargaan. Terkait apa yang dia suka dan dia inginnya menjadi apa. Contoh, misalnya gini. Di tim Anda misalnya ada yang dia itu bagian pajak misalnya, ngitung-ngitung perpajakan. Ya. Nah, kemudian memang kerja pada Anda tugasnya adalah untuk ngitung pajaknya itu. Tapi ketika Anda bisa mengaktualisasikan dia, memberi penghargaan, wah kamu bagus ya gitu, hitungannya bagus, pas gitu, kamu bisa on time dalam bikin laporannya ya. Kemudian udah gitu dikasih penghargaan juga dan ditanya, kamu kalau boleh tahu kamu apa sih cita-citanya? Iya, saya tuh cita-citanya pengen jadi ahli pajak di Indonesia atau misalnya mendalami profesional ini lebih dalam, ikut brevetnya apa dan sebagainya. Anda sebagai pimpinan atau atasannya itu mensupport ke dia, oh bagus nih dan ini cocok dengan Anda. Ya melihat dari skillnya Anda, keterampilan Anda, apa yang Anda lakukan, ke depan ini Anda lebih bagus. Itu menurut ini ya gitu, itu lebih dari 80%-nya dia akan lebih loyal pada perusahaan Anda. Gitu. Contoh, misalnya gini. Coba saya mau tanya pada Anda. Misalnya Anda bekerja sebagai staff CS misal, ya sebagai CS Customer Service. Kemudian di perusahaan A, ya, ini misalnya Anda orang Bandung, kemudian Anda kantornya di Jakarta, ya, gajinya misal rada besar nih, ya misalnya 10 juta misal, ya CS 10 juta. Tapi di situ Anda kerjanya ya udah kerja masuk datang ya gitu, kemudian selesai jam 4 misalnya pulang ya, dan selama kerja Anda tidak dihargai sama sekali, dicuekin ya gitu. Nah, coba Anda bandingkan dengan misalnya Anda kerja di dekat tempat Anda ya di Bandung, di mana di sini mungkin gajinya tidak sebesar di Jakarta, misal 6 juta, 7 juta ya gitu. Itu misalnya udah cukup ya misalnya buat Anda ya dengan keluarga dan sebagainya. Nah, tapi di situ Anda dihargai banget sama atasan Anda. Ya, diatasin sama rekan kerja Anda, sama atasan Anda, kemudian tanyain kamu gimana keluarganya, gimana anaknya, oh ini ada hadiah nih sekali-kali ya, misalnya coklat buat anak Anda atau apa. Nah, mana di antara dua ini yang lebih nyaman buat Anda? Biasanya yang B. Memang ada beberapa yang akan menjawab yang A, oh enak, yang A dong, gajinya gede. Iya, tapi mau sampai kapan? Berapa lama? Pasti pikirannya ada, oh iya sih enak sih gajinya gede, tapi kayaknya nggak lama deh gitu, pengen pindah ke tempat yang lebih nyaman lagi, seperti itu. Nah, kembali ke buku ini, ya. Ini kalau saya ringkas, ya, ada satu tips yang mungkin bisa Anda langsung aplikasikan dalam sehari-hari, ya, yaitu judulnya adalah Soko Guru Penghargaan. Ya. Jadi, yang bisa kita lakukan terhadap tim supaya lebih intens, lebih terlibat, ya, itu adalah lakukanlah penghargaan itu, ya, dalam 3 kunci ini, yaitu adalah lakukan secara sering, spesifik, dan tepat waktu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah sering. Ya. Kita sebagai atasan atau juga sebagai orang tua, itu tidak ada salahnya sering-sering memberi penghargaan. Ya. Selama proporsional ya, tidak berlebihan, tidak lebay ya gitu. Apapun itu, selama itu bisa dihargai, hargai. Contoh, misalnya, atau misalnya naruh gelas dengan rapih ya. Wih, makasih ya udah naruh gelas di tempatnya ya. Wih, makasih ya kamu ngumpulin tugasnya on time misalnya. Makasih ya kamu misalnya apa gitu. Makasih ya udah ngasih informasinya ke saya gitu. Jadi, kasihlah penghargaan sesering mungkin. Yang kedua yaitu adalah spesifik. Nah, spesifik ini adalah ketika ngasih penghargaan tuh harus tahu karena apanya ya. Jadi bukan yang ya hari ini kalian hebat semua. Nah, itu nggak spesifik ya. Akan jauh lebih kena ketika karena apanya tuh dikasih tahu. Kayak contohnya tadi, terima kasih ya kamu sudah menaruh sepatunya itu pas di situ, jadi nggak kotor kemana-mana. Nah, yang spesifik itulah yang biasanya akan lebih mengena dan membuat dia tuh lebih merasa apresiasinya tuh lebih kena banget sampai dalamnya.
makasih ya kamu hari ini udah senyum terus, nggak kayak kemarin cemberut terus, misalnya gitu. Ya itu aja bisa tuh, jadi spesifik. Dan satu lagi yaitu adalah tepat waktu. Nah, tepat waktu itu adalah gini. Jadi, ketika Anda melihat tim Anda itu ada prestasi pada saat itu, jangan nunggu-nunggu sampai, wah ini bagus nih prestasi, wah berarti nanti akhir tahun saya akan ngasih hadiah dia buat prestasi dia on time hari ini. Wah itu terlalu lama. Ya. Jadi semakin dekat antara apresiasi dengan waktu dia melakukan kebaikan itu, ya, maka semakin signifikan juga impact dari reward tersebut, ya, dari penghargaan tersebut. Contoh, misalnya pegawai di minimarket misalnya, ya. Nah, misalnya si A, sebut aja si A, dia ini tugasnya sebenarnya pendataan, mendata barang mana aja nih yang udah habis, mana aja yang masih ada. Kemudian pada saat itu ada pelanggan datang, si B misalnya, ya, nanyain misalnya, Mas, saya mau nyari baterai di mana ya? Nah, staff A ini, karyawan A ini dia nunjukin, oh baterai ya, baterai itu ada di sini, ayo ikut saya, ya gitu. Ini Mas, ada di sini, ini yang ini baterai yang ini baterai yang ini. Udah gitu, udah dia balik lagi. Nah, Anda sebagai atasannya, ya, itu bisa langsung memberi apresiasi pada dia, gitu ya. Apakah siangnya atau sorenya, ya. Sini deh. Tadi saya lihat Anda itu sedang mendata, ya gitu. Saya tahu Anda sedang job desk-nya itu, ya. Tapi ketika ada yang nanya, itu Anda langsung mengantarkannya dengan baik, keramah, senyum, sampai dia itu bisa milih yang baik, ya. Itu saya sangat mengapresiasi sekali pada Anda. Bagus ya, terima kasih ya, gitu. Nah, itu aja tuh secara tidak langsung itu membuat dia merasa ada, ya gitu, merasa, wih, ya ternyata gua kerja di sini tuh itu diperhatikan, ya, diapresiasi seperti itu. Nah, boleh sekali-sekali ya Anda beri reward tambahan, itu boleh. Misal kayak tadi ya, makasih ya. Nah, ini hadiah buat Anda, coklat buat anak Anda misalnya, ya. Atau misalnya sekali-sekali ya kalau misalnya prestasinya rada oke, kasih uang misalnya ini untuk nonton bioskop, ya, kebetulan lagi ada film bagus, nah gitu ya. Nah, itu adalah contoh 3 tips yang bisa kita lakukan ya untuk meningkatkan kapasitas ya dan dan keterlibatan engagement dari tim kita. Yaitu adalah berilah pujian sesering mungkin, kemudian pujiannya spesifik dan tepat waktu. Jadi jangan terlalu lama, ya. Nah, itu adalah bedah buku dari Carrot Principle ini, ya. Memang isinya jauh lebih banyak banget ya, jauh lebih lengkap, lebih dalam, bahkan di sini ada juga cara mengetesnya, ya, kepuasan timnya, kemudian tips-tips lainnya, ya, dan ini salah satu buku yang saya rekomendasikan, ya. Oke, sampai sini dulu bedah buku kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di bedah buku berikutnya. Banyak nih yang mau dibedah berikutnya. Bye-bye.